Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Erningsi dengan NIM 2019 012 050. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin bubut dan mesin milling. Apa yang dimaksud dengan mesin bubut? Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Mesin bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja. Kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif dan gerakan translasi dari pahat disebut gerak umpan. Fungsi utama dari mesin bubut yaitu memegang dan memutar benda kerja untuk melakukan operasi permesinan. Karakteristik mesin bubut adalah membuat ulir, pengelasan, pengeboran, meratakan permukaan benda putar, pembuatan tirus, dan membuat diameter dalam. Yang pertama adalah cekam. Cekam adalah bagian yang digunakan untuk mengikat benda keras saat akan dilakukan proses pembubutan. Cekam dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama cekam utama atau cak. Cekam ini merupakan alat perlengkapan mesin bubut yang berguna untuk menjepit benda saat proses pembubutan terjadi. Yang kedua yaitu cekam kolet, merupakan salah satu penjepit yang mempunyai permukaan relatif halus dan ukurannya lebih kecil. Yang kedua, toll booth atau dudukan pahat, yang berfungsi untuk mengatur ketinggian mata pahat tanpa perlu menggunakan ganjalan. Adapun secara umum dudukan pahat dibedakan menjadi dua, yaitu standar toll booth dan adjustable toll booth. Yang ketiga, eretan atas yang berfungsi untuk membuat tirus dengan sudut yang besar dan digerakkan secara manual. Dan eretan lintang yang berfungsi untuk mengatur tebal tipisnya pahatan yang dilakukan dengan memperhatikan skala ukuran yang sudah disediakan. Dan ini adalah spindle lintangnya dan yang ini eretan memanjangnya. Yang keempat, kepala lepas yang berguna untuk sebagai tempat penahan yang benda kerja yang sedang dibubut. Dan ini adalah tuas pengunci. Dan selanjutnya lampu penerang yang berfungsi untuk membantu operator dalam melihat benda kerja saat proses pembubutan, serta untuk melihat hasilnya agar lebih maksimal. Kemudian selang pendingin yang berfungsi untuk menyemprot cairan saat proses pembubutan terjadi, dan menstabilkan suhu alat potong ketika dirasa sudah terlampau panas. Selanjutnya tombol emergency stop. Tombol ini digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Adapun tombol emergency ini memang dirancang khusus untuk mendukung keselamatan kerja dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian tuas. Setiap mesin bubut memiliki jenis tuas atau handle yang berbeda-beda. Cara penggunaannya pun juga bisa disesuaikan dengan tabel yang menempel pada mesin bubut. Adapun fungsi dari tuas atau handle, ini ada beberapa macam, di antaranya adalah untuk mengatur kecepatan spindle, untuk mengatur arah pemakanan, untuk menyalakan dan mematikan mesin, untuk mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis, untuk mengatur penguliran, dan untuk mengatur arah putar spindle. Kemudian poros pembawa atau transportir merupakan bagian poros berulir yang terletak di bawah eretan alas, berbentuk seperti trapesium atau segi empat dengan jenis ulir Whitworth dan metrik. Jadi poros transportir ini berfungsi untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembubutan. Kemudian kepala tetap. Kepala tetap adalah bagian dari mesin bubut yang terletak di sebelah kiri mesin, dan bagian ini yang memutar benda kerja yang di dalamnya terdapat transmisi roda gigi. Pada kepala tetap ini ditempatkan berbagai bagian mesin yang memudahkan kita melakukan pekerjaan. Di bawah kepala tetap terdapat motor penggerak yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Jelaskan proses pengerjaan produk di mesin bubut. Yang pembuatan ulir segitiga luar menggunakan mesin bubut Crispo KW15486. Pertama, ukur ulir yang mau dibuat dengan mengukur pada mur. Setelah mendapatkan jenis ulir yang mau dibuat, tentukan sudut mata pahat yang disesuaikan dengan yang diukur. Lakukan proses penyenteran mata pahat dengan cara menyatukan mata pahat dengan kepala lepas. Amati pada tabel posisi ulir dan cek posisi roda gigi sesuai ulir yang diinginkan. Ketika sudah ditemukan, maka atur sesuai dengan tabel.
Sebelum melakukan proses pembuatan ulir, buatkan terlebih dahulu jarak bebas di ujung atau akhir ulir tersebut, agar mata pahat tidak menabrak poros. Sesuaikan handle dengan arah tabel, atur kecepatan handle yang mau digunakan. Selanjutnya, lakukan kalibrasi terlebih dahulu, cara menyentuhkan ujung mata pahat ke material. Lakukan sayatan pertama untuk 1 garis dan seterusnya. Dalam mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar. Fungsi mesin milling adalah untuk mengerjakan proses pemesinan dari logam dengan menggerakkan utama pahat potongnya adalah dengan cara berputar. Mesin milling dapat digunakan untuk proses membuat permukaan rata datar atau plane milling, milling muka atau face milling, milling sudut atau angular milling, milling gang atau gang milling, milling bentuk atau from milling, dan untuk membuat roda gigi serta proses drilling. Jelaskan bagian-bagian mesin milling dan jelaskan fungsinya. Yang pertama, motor bergerak. Berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi gerak mekanik yang akan menggerakkan spidol mesin, gerakan otomatis, saat melakukan pinding dan juga sistem pendingin. Lengan atau arm berfungsi untuk menghubungkan badan mesin dan kepala mesin. Bagian ini bisa diatur maju mundurnya dan juga bisa diatur sudutnya. 3. Kepala mesin atau milling head berfungsi sebagai tempat spidol mesin. 4. Spidol mesin berfungsi sebagai tempat penahan alat pemotong pada mesin press vertikal dan sebagai tempat arbor pada mesin press horizontal. 5. Arbor. Arbor berfungsi untuk menghubungkan antara spidol mesin dan kolek untuk menekan pisopels. 6. Meja mesin berfungsi untuk memasang alat-alat bantu saddle. 7. Saddle berfungsi untuk membawa meja mesin press saat digerakkan. 8. Lutut atau knee berfungsi untuk menopang meja mesin press. Bagian ini memiliki 2 alur ekor burung yang saling tegak. Yang ke-9, selanjutnya tombol pada mesin press pada kiri atas tombol untuk menyalakan lampu dan yang kanan untuk menyalakan sistem pendingin, dan di bawahnya yang berwarna hijau untuk menyalakan spidol mesin, dan warna merah adalah tombol emergency atau darurat. 2 tombol putih yang ada di kanan itu ada arah ke atas dan ke bawah untuk menggerakkan meja mesin press ke atas dan ke bawah secara otomatis. Yang ke-10, alat mesin atau base berfungsi untuk menopang keseluruhan mesin press atau sebagai pondasi dan juga untuk menampung air pendingin. Ke-11, eretan. Eretan terdapat 3. Yang pertama, eretan yang berwarna merah, eretan memanjang. Yang berwarna kuning, eretan melintang. Dan yang warna oranye, eretan untuk menarik naik dan turun. Yang ke-12, kolom atau tiang mesin berfungsi untuk menempelnya mesin press lainnya. Yang ke-13 terakhir, ragum berfungsi untuk mencekam benda kerja. Jelaskan proses pengerjaan produk di mesin milling. Proses pembuatan roda gigi. Pertama, siapkan benda kerja lalu pasang benda kerja dengan menjepit benda kerja di antara 2 senter kepala pembagi dan kepala lepas yang dilengkapi dengan pelat pembawanya. Dapat pula dilakukan dengan cara benda kerja dijepit dengan cekam rahang 3 yang dipasang pada poros kepala pembagi. Lalu pemilihan, pemasangan, dan persettingan pisau press. Kemudian penentuan kedalaman pemotongan harus ditentukan dan merupakan bahan pertimbangan dalam men-setting pisau press. Dan penentuan pembagian dengan kepala pembagi. Penggunaan kepal pembagi ditentukan oleh jumlah gigi yang akan di-press. Pemotongan gigi setelah pemasangan benda kerja, pengecekan keseluruhan pahat, penentuan speed dan pitch, setting dalam pemotongan, dan setting kepala pembagi. Maka langkah selanjutnya adalah operasional pemotongan. Sayatlah gigi pertama dengan pemakanan otomatis dan aturlah langkah meja sehingga akan berhenti apabila pahat telah sampai di ujung benda kerja. Setelah salah satu
Kelima, penyanyatan. Telitilah ketepatan profil maupun ketepatan ukuran agar dapat dilakukan perbaikan bila masih kurang. Lakukan pemakanan pada gigi ketiga dan selanjutnya hingga selesai.